Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Anfisgen akan mempresentasikan tentang materi genetika. Genetika adalah cabang biologi yang bersangkut paut dengan pewarisan sifat atau hereditas dan variasi atau ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya yang mengikuti pola-pola tertentu. Genetika juga menganalisis unit keturunan dan perubahan pengaturan dari berbagai fungsi fisiologis yang membentuk karakter organisme. Unit keturunan ini disebut gen yang merupakan suatu segmen DNA yang nukleotidanya membawa informasi karakter biokimia atau fisiologis tertentu. Nama kromosom pertama kali diberikan oleh Waldeyer 1888 berasal dari kata chroma artinya warna dan soma artinya tubuh. Jadi, kromosom dapat diartikan sebagai badan yang mudah menyerap zat warna. Bahan yang menyusun kromosom yaitu kromatin, sehingga sering disebut dengan benang kromatin. Kromosom merupakan badan berbentuk batang atau bengkok, mulai tampak pada saat sel akan membelah dan selama proses pembelahan. Kromosom tampak jelas pada fase pembelahan metafase, karena kromosom berjajar di bidang ekuator. Ukuran kromosom dalam sebuah sel tidak pernah sama. Pada dasarnya, kromosom semua organisme mempunyai dua tipe, yaitu autosom dan kromosom kelamin. Seks kromosom sama dengan gonosom. Autosom merupakan kromosom yang tidak mempunyai hubungan dengan penentuan jenis kelamin, sedangkan kromosom kelamin atau seks kromosom merupakan sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Ada dua macam seks kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4 macam, yaitu metasentris, submetasentris, akrosentris, dan telosentris. Yang pertama, metasentris. Sentromer terletak di tengah-tengah kromosom sehingga kromosom berbentuk seperti huruf V. 2. Submetasentris. Sentromer terletak submedian atau kira-kira ke arah salah satu ujung kromosom, bentuk kromosom seperti huruf J. 3. Akrosentris. Sentromer terletak pada subterminal atau di dekat ujung kromosom. Satu lengan kromosom sangat pendek dan satu lengan lainnya sangat panjang. Bentuk kromosom lurus atau seperti batang. 4. Telosentris. Sentromer terletak pada ujung kromosom. Kromosom hanya memiliki satu lengan saja. Pada setiap tubuh, kromosom selalu dalam keadaan berpasangan. Kromosom yang berpasangan mempunyai bentuk, ukuran, dan komposisi sama atau hampir sama disebut kromosom homolog. Jumlah macam kromosom disebut ploid atau set, perangkat atau genom. Dalam sel tubuh, setiap kromosom terdapat berpasangan, berarti terdiri 2 set sehingga disebut diploid 2N. Sebaliknya, pada sel gamet, satu sel kelamin memiliki kromosom tidak berpasangan, berarti terdapat satu set kromosom sehingga disebut haploid. Lalu, adapun gen yang merupakan substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Gen memenuhi lokus suatu kromosom sebagai zarah kompak yang mengandung satuan informasi genetik dan mengatur sifat-sifat menurun tertentu. Setiap gen pada organisme mengendalikan produksi suatu enzim khusus. Enzim-enzim itu akan melakukan semua kegiatan metabolisme sehingga mengakibatkan perkembangan suatu struktur dan fisiologi yang khas, yaitu fenotipe organisme tersebut. Lalu ada hukum Mendel, yaitu hukum pewarisan sifat pada organisme. Terdapat dua bagian, yaitu segregasi dan asortasi, dengan dua persilangan monohibrida dan dihibrida. Berikut adalah contohnya. Contoh persilangan monohibrid. Dengan keterangan monohibrid, M besar adalah merah, M besar M kecil yaitu merah, sedangkan M kecil berarti putih. Rasio fenotipe F2 sama dengan 3:1, yaitu merah banding putih. Rasio genotipe F2 sama dengan 1:2:1 atau M besar banding M besar M kecil banding M kecil. Fenotipe merupakan karakteristik
dan contoh tersebut. Contoh persilangan dihibrid. Keterangan dihibrid. Bulat kuning sama dengan 9, bulat hijau sama dengan 3, kisut kuning sama dengan 3, kisut hijau sama dengan 1. Tabel persilangan dihibrid di mana hasil bulat kuning ditunjukkan pada pasangan huruf yang bold, sedangkan bulat hijau adalah pasangan huruf miring, dan pasangan huruf yang bergaris bawah adalah kisut kuning. Satu pasangan lagi yaitu kisut hijau dengan hasil satu fenotipe. Jadi, rasio fenotipe F2 sama dengan 9:3:3:1. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.